Selamat bertemu kembali Sobat Mas Sapot, Sobat Mas Sapot ya, halo. Kita hari ini sampai di episode ke-10. Berarti sudah 10 minggu kami menemani Sobat Mas Sapot yang setia. Dan hari ini kita akan masuk ke episode spesial. Jadi di channel kita ini Mas Sapot setiap 5 episode 5, 10, 15 akan ada episode spesial. Kalau yang beberapa minggu lalu Bual Mokap. Nah, sekarang kita juga akan berbicara tentang hal-hal yang private di antara founder. Wih, bahasanya Bukan Bual Mokap ya? Bukan Bual Mokap, ini serius ini ya. Karena ini berbicara fakta, tajam, aktual dan terpercaya. Seperti gupak ya. Oke, tapi sebelum itu kita akan sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu yang dibawakan oleh mahasiswi kita ya, Pendeta Agnes. Kita berdoa. Baik, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menyertai dan memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini, memberkati kami semua melalui pembicaraan ini, sehingga ini boleh menjadi berkat bagi orang banyak dan juga menjadi berkat untuk kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang pimpin dan tuntun kami mulai dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Mas Sapot sekalian, jadi kami di sini adalah semuanya pendeta, walaupun wajah-wajahnya ada yang kayak wajah artis, ada wajah pengusaha, ada wajah mafia kayak saya, mafia Hongkong gitu ya. Tapi masing-masing kami ini sekarang kan sudah menjadi pendeta dan punya tanggung jawab yang sama melayani jemaat Tuhan. Tapi ada hal yang mungkin sobat-sobat Mas Sapot belum pernah dengar terkait dengan latar belakang kami. Kenapa sih yang 5 orang ini sekarang ini pengen jadi pendeta? Nah, dan bisa sampai pendeta sampai sekarang. Nah, kita akan mulai dulu dari kita harus tetap mengamalkan titah kelima ya. Yang kita, paling iya yang paling imut. Ya, jadi saya berikan kesempatan untuk siapa yang paling imut kita. Ini yang paling imut. Pendeta Hendrik Barus. Oke. Baik, silakan Bang Hendrik Barus. Latar belakang lahir di mana dan kemudian besar di mana dan bagaimana akhirnya bisa sampai kepada keputusan saya mau jadi pendeta. Silakan. Gitu ya. Saya lahir dan besar di Siantar. Lahir dan besar di Siantar. Kenapa mau jadi pendeta ya? Panjang ceritanya, Bang. Mungkin mudanya dulu kali. Dikit aja dulu ya. Satu episode cukup gak? Nggak cukup kayaknya kalau diceritakan semua. Itu mulainya dari kelas 4 atau kelas 5 SD ya. Oke. Kelas 5 SD. Masih kecil sekali ya? Masih kecil sekali. Apanya? Masih bukan gitu, masih unyu. Sebenarnya kalau itu belum ada cita-cita sebenarnya. Tapi ada latar belakang waktu kelas 4 SD saya sakit. Sakit dan bisa dikatakan parah ya. Operasi berarti ya. Udah sampai 2 kali operasi, gagal terus. Nah, selama sakit ini Opung mengajari setiap berdoa dia bilang kau buat janjimu sama Tuhan biar kau sembuh. Jadi saya dulu waktu kecil selama sakit itu doanya cuma satu, mau makan, mau tidur, mau ngapain pun itu doanya cuma satu. Sehat. Tuhan sembuhkan aku, kalau aku sembuh aku akan jadi ladang. Itu aja doanya. Dua anak SD loh itu. Jadi itulah yang menjadi latar belakang dan puji Tuhan mau masuk SMP kelas 1 sembuh. Puji Tuhan. Puji Itulah Tuhan latar terjadi. belakangnya ya. Sampai sekarang masih sehat. Masih sehat, Puji puji Tuhan. Tapi nggak SD lagi sekarang ya. Iya, mungkin itu aja ya. Oke, itu aja ya latar belakangnya. Berarti di SD mengalami satu peristiwa, berarti ini pengalaman hidup rohani. ya, pengalaman rohani, dan itu yang membuat akhirnya membuat sebuah komitmen, dan bahkan kalau bisa dibilang udah termasuk nazar kali ya. Jadi Iya, kayak iya, sesuatu yang iya. dijanjikan kepada Tuhan dan memberikan dirinya. Tapi ada panjang lagi sebenarnya. Oke, Nanti aja ya. sabar. Tahan aja kali ya, ditahan ya. Karena teman-teman untuk menjadi pendeta ya, teman-teman jangan anggap segampang itu ya. Jadi masing-masing punya tantangan. Tapi nanti akan masuk ke segmen kedua. Baik, kita akan lanjut kepada Pendeta Agnes. Silahkan Bu. Oh, ini yang imut kedua berarti. Iya. Pokoknya yang paling belakang paling jelek lah. Aku bukan imut-imut Bang. Itu ya. Amit-amit. Oke, silahkan Kakak Agnes. Iya, kalau saya Pendeta Agnes, saya itu besarnya berpindah-pindah dari Embong, Panetongah, Simpang Raya,
Kemudian kami pindah ke Kerasaan Perdagangan. Dekat-dekat puskesmas lah ya. Iya, dekat puskesmas. Nah, keduanya wilayah Jawa. Jadi saya tinggal dan besar itu di komplek Jawa. Oh, pantas Jawa aja bukan logatnya daerah Jawa ya? agak-agak Iya. bisa Banyak yang sosial. cowok-cowok. Jawa. Banyak orang Lingkungannya. Jawa lingkungannya gitu. Nanti Lingkunganku Jawa kabeh. Oh, Iya, JJ. ngono ceritane. Geng. Terus SMP itu aku itu bukan anak yang baik gitu. Oh, gitu. Ada sedikit jiwa-jiwa tomboynya yang suka bawa-bawa kayu gitu. Pernah juga bawa kayu. Nah, Mersuban, aku mersuban. pernah jadi ketua kelas waktu SMP. Oh. Jadi kalau ada teman-teman yang nakal itu aku langsung puk gitu. Waduh. Pernah juga Barbar juga ya, berantem. barbar juga. Pernah berantem? Iya pernah berantem. Nggak tahu deh ceritanya Kalau gimana. menang nggak apa-apa gitu. Karena dulu pernah ikut kungfu juga kan. Oh. Terus karena ketahuan sama orang tua disuruh berhenti. Oke. Tapi, nah titik baliknya itu ketika aku masuk SMA ada ibadah awal tahun SMA di Siantar. SMA Negeri 4 Pematang Siantar. Oh, SMA Negeri 4. Yes, kami sama dengan pria yang di samping saya. Oh, gitu. SMA mana? Kalau saya SMA 2, Oh, sorry ya. Gitu. Tapi kita masih Ada yang Siantar nanya, ada nih. yang nanya. Yes. Siantar. Sorry ya, SMA 2. Makanya nggak ada gitu ya. Terus, nah di situ aku merasa terpanggil. Siapa yang manggil, Kak? Tuhan. Oh, Tuhan. Ada surat panggilannya? Aku ngerasa ketemu sama Tuhan di situ. Oh. Dalam ibadah itu aku tertantang secara spiritual Iya. dengan berbagai pergumulan dan masa mudaku itu yang nggak enak menurut aku. Tapi ketika pembicara pengkhotbah itu dia membuat doa pengutusan dan peneguhan, aku terpanggil dan aku bilang aku mau terima Yesus. Terus aku dibilang nazar sih enggak ya, tapi ada komit. Ya udah aku mau jadi pendeta. Oh. Padahal aku nggak kenal pendeta itu bagaimana. Berarti SMA lah ya? SMA, aku nggak tahu bentuk pendeta itu gimana, jarang Ya bentuknya manusia. ketemu pendeta soalnya Bu. Ya, Ketemunya kayu-kayu. nggak pernah ketemu pendeta gua. Karena di komplek-komplek. Kan komplek Jawa. Iya. Tapi ketemu guru sekolah minggu enggak? Ketemu juga. Jadi itu Limited absen. aku cita-citanya jadi pendeta dan pendeta GKPS. Mantap. Aku tulis di Alkitab, 10 tahun lagi Tuhan aku pengen jadi pendeta GKPS. Rupanya Atau- sampai Akhirnya Gak ada Tuhan- pakai atau? Atau Tidak, yang pendeta tidak gitu? ada atau. Walaupun ya, emak gue, mamaku dulu nyuruh aku bidan, kesehatan. Gitu. Oh, tadinya mama bidan juga mama. Mama perawat. Perawat. Ya, perawat bidan. Dan keluarga kami banyak kesehatan gitu. Oke. Ya begitulah kira-kira. Jangan panjang kali nanti. Oh panjang banget ya. Ya itu dulu kan. Biar Biar ada dulu tahan dulu. jangan terlalu dalam. Nanti kan ada episode ke depannya. Oke, berarti Kak Agnes tadi ternyata ya begitu ya. Jadi tampilan yang sekarang ini bukanlah tampilan yang dulu ya, sama-sama ya. Yang dulu. Nanti kalau perlu nanti kita akan lampirkan foto-foto dulu walaupun Astaga. mungkin nggak sempat foto kali ya. Nggak ada Sempat yang sih foto. tapi udah hilang. Oh, Saya udah ada, hilang. saya. Ya hilang biar nggak terpublis. Ya. Oke, silakan Bang Raja. Oh, aku Oh nih. sekarang Bang Raja. Ya, Oh iya ya. Ya oke, kalau tadi Bang Pendeta Hendrik kan dari SD. Iya, Iya. SMA. SMA. Kayak Kak Agus dari SMA. Kalau saya dari kuliah. Oh, Agak lambat ya. Ada Oke, ceritanya. oke. Ya. Gimana Bang? Jadi dulu tuh ya kalau SMA kan SMA 1 Medan. Oh, lebih edit lagi. Iya. Lebih edit, Sombong lebih amat. edit. Ya, Sombong dia. Jadi kalau SMA 1 Medan katanya kalau dari situ ya satu kelas bisa pindah ya ke Iya. kedokteran lah, ke ITB, ke UI lah. Nah tapi aku tuh terpengaruh, jadi aku akhirnya ngambil ke yang sekuler. Nah jadi aku sempat kuliah di Universitas Negeri yang sekuler. Oh, berarti UNS. Universitas Negeri Sekuler. Di mana itu? Nah, satu lah gitu di. Oke, nggak disebut ya. nggak disebut. Nah, Oh, yang pasti negeri lah. Kayaknya nggak ada di peta. Ya, Nggak ada sempat di jurusan universitas. apa bang? Sempat Jurusan jurusan komunikasi. Oh, saya pikir tata boga. Hampir maunya CT ya tadinya. gitu. Jadi setelah masuk ke situ, aku ikut di suatu paduan suara choir. Nah, jadi ya itulah ya mungkin perjalanan Pit spiritualitas dulu. tadi. Kamu nggak bilang mau masuk kedokteran tapi takut darah. Oh iya, Tahu, sempat Bu. juga dulu. Oh, tahu. Iya, iya. Tadinya dulu juga mau masuk kedokteran tapi takut lihat darah. Iya. ya, Jadi salah. banting setir ke Komunikasi. Nah, jadi setelah kuliah di situ, yaitu ikut choir, ikut pelayanan kemana-mana, yang ceritanya ya kalau latihan sampai tengah malam, sampai jam 1, jam 2 malam gitu ya, besok paginya sudah harus
olahraga dan ke gereja lagi pelayanan. Jadi pokoknya mengikuti choir ternyata membuat saya itu rindu gitu untuk ke pelayanan. Nah, tapi awalnya juga nggak memutuskan jadi pendeta sih sebetulnya. Mau masuk ke sekolah teologi. Sekolah teologi. Iya, mau masuk ke sekolah teologi. Berarti pendetanya belum ya? Nah, jadi itu mungkin saya lihat ya, perjalanan hidup itu ternyata nggak bisa seperti yang saya mau ini sama ini gitu, tapi kita jalani aja, Tuhan kasih tunjuk yang mana jalan yang terbaik. Benar. Berarti mulai dari ikut choir akhirnya menentukan ikut Pelayanan. melayani. Iya. Tapi dia masuk sekolah teologi tadi belum pengen Belum jadi pengen pendeta. jadi Iya. Terus kapan pengen jadi Melayani mau aja. pendeta? itu di perjalanan sepanjang Semasa kuliah. kuliah. gitu. Proses. Kalau boleh semester berapa tuh? Langsung aku harus jadi pendeta. Semester berapa ya? Kayaknya semester 3, 4. Semester 3. Udah Oh, ketemu berarti belum udah sama 1 yang bisa tahun bisa ya? yang? Sudah saya Sabar, ketemu. Oke, terima kasih Bang Raja. Jadi teman-teman, Bang Raja ini ternyata di kuliah ya. Iya. Tapi tadi lupa Bang Raja mengatakan dia ini anak pendeta loh. Oh iya. Oh iya benar. Berarti nggak terlalu terpengaruh ya Bang sama sosok Bapak yang pendeta ya? Barangkali juga ada ya. sedikit. Ada, tapi mungkin banyak. sedikit kali ya. Iya. Oke, terima kasih Bang Raja untuk ceritanya dari paduan suara. Jadi kalau mau tahu channelnya Bang Raja juga ada ya di sini nanti. Saya kan bikin di deskripsi. Iya, Jadi namaku, baca not namaku. balok, not angka, not pokoknya semua lah. Segala not-notan ya. Ya, kalau mau belajar private bisa langsung ke Bang Raja. Oke, sekarang kita masuk kepada Bang Rin. yang keempat, moderator belakangan. Tadi kan SD, SMA, kuliah, berarti Kak ya ini menemukannya waktu S2 kan? Oh, ini Penghinaan atau penghargaan ya? kan soalnya berurutan pas dia SD, SMA, Kuliah. SMP kan ya, kuliah gitu. Atau dia SMP kali ya? Oh, bisa jadi. Coba kita Gimana Kak ini? Nanti aku takut nangis. Oh, berarti Kak ini dari nangis Tenang. dulu. Ada aku di sini. Ada aku di sini. Kayak ini dari nangis dulu Ya pas nangis kan tiba-tiba jadilah pendeta. Iya. Gimana Kak ini? Nanti kalau aku bilang, gimana ya bilangnya ya? Orang tua bukan pendeta ya? Terharu. tapi ya. Oh ya, orang tua bukan pendeta, pendekar ya. Pendek dan kekar dong. Itu ya, aku mulai dari kecil. Oh, sama berarti. Kecilnya apa nih? Dari prematur. SD, SMP, Kecilnya bisa dibilang dari TK, ya menjelang SD. Lebih cepat lagi berarti. Oh iya, masih. Lebih Iya. cepat. Oke. Karena ya hampir sama ya, kayak Bang Barus. Beranjak dari pengalaman hidup ya, karena saya adalah anak tunggal ya. Di episode kemarin saya juga udah bilang ya, Iya. kita ini The one and only. Iya, saya adalah anak tunggal. Tentunya bukan hal yang mudah dan hal yang enak sebagai anak tunggal gitu ya. Saya berdoa supaya saya punya adik, ya tapi kok saya nggak dapet gitu ya. Itu Itu pergumulan. dua SD itu. Iya, 2 SD karena kan waktu Saya waktu punya kita adik kecil Tuhan ya gitu. kayak bapak saya bersaudara ada 9 ya, 1 di Sumatera, 8 di Jakarta. Nah yang 8 ini kan punya anak banyak nih, bapak tua saya, bapak Tongah, Namboru gitu ya, Kian itu punya anak banyak gitu. Nah kok saya nggak punya adik gitu loh ya, kok saya nggak punya Pikiran adik normal ya, anak kecil ya, SD ya. Ya anak kecil yang suka bermain gitu lah kan, nggak ada teman mainnya gitu, jadi gimana ini gitu, kok saya beda. Jadi saya berdoa sama Tuhan, saya pengen seorang adik gitu, tapi nggak dikasih gitu kan. Jadi beranjak dari situ akhirnya dari apa ya, kesedihan, kesepian, pengalaman pribadi lah, Udah mulai dapat rezekinya ya. Ya karena mulai dapat sedikit, ya ampun. itu pengaruh lingkungan juga kan ya. Iya. Karena anak kecil begitu selalu itu Dia cara sudah serius nangis, dia udah berkaca-kaca loh. Aku mau nangis Iya. tahu. Oke, Kalau mengingat and itu then ya. after that Ya akhirnya yang bisa menenangkan saya itu hanya ketika saya berdoa, ketika saya bernyanyi, karena orang tua saya selalu ngajarin. Masih sebelum- TK? Iya. SD. Karena dari SD. Lagu kesukaan TK. apa? Ya, Lagu kesukaan lagu sekolah minggu banyak. Jadi kalau saya udah nyanyi lagu-lagu sekolah minggu saya senang gitu. Sedih saya hilang. Kalau saya udah nyanyi lagu sekolah minggu saya Yesus senang. angkat sedihku dan Buang ke laut. Oh gitu. Itu Ya, masih oke. TK ya? Iya, Ya, TK, bisa kecil merasakan banget. Nah itu ini ya. kayaknya ini ya, maksudnya
jadi kayak sebuah perencanaan yang grand design yang luar loh. Jadi teman-teman, sobat-sobat Mas Sapot, pendeta ini kan sekarang pendeta seksi sekolah minggu gitu. Ternyata Iya, latar belakang hidupnya pun dimulai dari Dari sekolah minggu. Ya. Iya kan, luar biasa. Makanya dia begitu paham dan mengerti Tentang kepentingan iya, anak-anak. kepentingan anak-anak. Kepentingan anak. Iya. Ternyata anak-anak juga punya rasa yang Iya. sense of belonging yang sangat tinggi. Iya, anak-anak tuh ya makanya orang tua ketika masih punya waktu untuk anak, yuk kasih perhatian lah. Pendetanya nanti Oke. Oke, tadi udah berdoa nih. Oke, kita Nanti ini nasihatnya. tadi udah berdoa. Intinya saya berdoa. Tapi nggak ya. dijawab-jawab terus dong Ya, sampai enggak, sekarang. ya. Tapi ketika saya berdoa ada keteduhan, ada ketenangan gitu Iya. ya. Ketika saya bernyanyi, saya ada keteduhan, ada ketenangan. Lalu ketika saya sekolah minggu, kok saya nyaman gitu ya. Lalu minggu nyaman. ketika ya ini semua beriringan ya, beriringan gitu. Dulu kan sekolah minggunya pagi, baru jam 10-nya nanti ibadah dewasa gitu ya. Lalu Bapak Pendeta itu kan sanggah barisan prosesi ya Ketika kan? barisan prosesi. Masuk ke gereja. Ya, ya jujur saja, Ibadah. saya jemaat GKPS Cengkareng pada saat itu, ya. Sekarang sekarang sudah Masih tidak. juga. Di pelayanan. Ya kan sekarang udah pendeta GKPS iya. ya kan. Nah saat itu Bapak Pendeta selalu berdiri mau masuk barisan prosesi, lalu saya berusaha pegang, entah kenapa saya rindu sekali pegang jubahnya itu. Oh ya. Bos. Iya. Udah Dapat, kayak dapat. kisah di Alkitab ya. asalku jamah Asal saja cuma jubah. saja jubahnya. Aku sembuh. Aku sembuh. Luar biasa sekali firman Jadi Tuhan itu. kok enak kali ya gitu ya. Kok Oh, enak jadi dipegang? Iya. Nggak jatuh pendetanya? kan Kan masih anak-anak. maaf Bang, kan dipegang kan. Oh, dipegang. Dipegang. Jadi katanya setelah itu pendetanya langsung laundry jubah ya. Kayaknya nih. Kotor gitu ya. Jadi saat teman-teman saya yang lain itu bermain, ya saya lihat Fokusnya itu. ke pendeta Ah, yang pakai pendeta. jubah itu ya. Karena kan berjalan semua dari konsistori menuju ke ruangan gereja. kayak supaya Sebelum masuk ruang gereja kayak kan sakral baru- banget gitu iya, ya. Kok sakral banget gitu ya. Jadi dengan keadaan saya yang penuh dengan ya kerinduan dan kesedihan, saya kayaknya rindu entah kenapa pengen pegang jubah pendeta itu. Lalu pernah suatu ketika saya pendeta itu sadar ya. Kalau dipegang. Iya, siapa ini? Gitu. Lalu Seperti ada memang- kekuatan keluar dari Geserkan tanganmu gitu. awas, aku terjing kau dalam nama Yesus. Kemudian? Enggak. Lalu Bapak Pendeta itu ya menyapa saya dengan ramahnya, dengan baiknya gitu ya. Kenapa Nang? Katanya gitu ya. Kenapa Nang? Katanya. Enggak apa-apa Pak gitu. Dan saya merasa sangat saya merasa sangat dirangkul gitu. Saya merasa sangat diterima gitu. Begitulah kira-kira ceritanya dan akhirnya itu terus saya gumuli ya. dan mulai memastikan komitmen itu Mau jadi pendeta? jadi pendeta di Iya, itu terus. TK tadi? Itu Mulai dari terus. SD TK. tadi tuh. TK. TK sudah pengen jadi. ketika menjamah Iya. melihat prosesi Iya. Itu prosesnya dari TK Saya nggak prosesnya tahu pengen dulu. jubah, megang jubah. Itu Iya. terus prosesnya terus itu berlanjut. itu terus prosesnya karena saya merasa nyaman dulu toh. Saya Iya. merasa nyaman, saya merasa kok memang saya merasa teduh ya bersama Tuhan gitu. Oke. Saya merasa nyaman, saya merasa diterima, saya merasa teduh, saya merasa kayaknya semua hilang gitu ketika saya bersama dengan Tuhan gitu dalam doa, dalam nyanyian, bahkan ketika mendengar Sekolah minggu. firman Tuhan dari guru-guru sekolah minggu yang sangat luar biasa. Makanya guru-guru sekolah minggu itu punya peran yang sangat besar sekali untuk anak-anak sekolah minggunya. Bahkan seorang Masuk, pendeta pun mempunyai peran yang sangat luar biasa sekali kepada jemaatnya, yang menentukan juga. Mungkin kalau saat itu saya disingkirkan tangannya, mungkin jadi kesel ada ya. kesedihan, Ada luka batin ya. Iya, tapi itulah cara Tuhan gitu ya, bahwa memang pendeta itu sosok yang luar biasa juga Iya. untuk mengasihi. Kayaknya ada jemaat. kesimpulan nih. Gitu. Makasih ya. Begitulah kira-kira. Masih panjang nggak? Masih panjang nggak? Masih, Bang. Oke, Tapi nanti. di-cut udah Nanti sampai situ aja dulu. ada tantangannya. Sampai, ya, sampai situ dulu aja. Oke, berarti dari kecil lebih kecil lagi berarti ya. Iya, lebih TK. kecil lagi. Nah, kalau saya Bang Dim gimana Bang Dim? saya anak pendeta juga, tapi bapak saya anak pendeta. udah almarhum gitu kan. Di satu angkatan bapak saya sama Bang Raja itu satu penabalan bapak kami. Iya. Dan udah sama-sama Sama bapak-bapak ya. juga Tahun 85. bapak-bapak sama-sama udah almarhum juga. Jadi kalau saya dulu itu dari kecil itu ketika sekolah minggu masih TK, ketika ditanya siapa cita-citanya mau jadi pendeta, oh saya angkat tangan duluan. Oh, gitu gitu ya. ya. Kecil berarti. Dari kecil. Jadi
dari kecil itu memang udah fokus menjadi pendeta, makanya ketika lulus SMA saya nggak ada bimbingan, nggak ada intensif. Pokoknya saya mau ke Jogja gitu untuk kuliah. Saya kuliahnya di Jogja. SMA-nya dulu di SMA 4 itu aktif di Perkantas gitu kan, ikut pelayanan, ikut PA, ikut yang doa apa? Jam doa puasa. Ada jam doa puasa. Jadi itu sebenarnya jadi memperkuat semangat saya untuk menjadi seorang pendeta. Tapi ada juga tantangannya. Nanti. Cuma tantangannya nanti gitu ya. Jadi saya sekarang udah jadi pendeta juga, walaupun yang masih paling muda di antara mereka ini penabisannya, tapi Masih muda ya? Tahun masih berapa sih? muda. Sebenarnya yang paling ngikut yang sana. Iya. Ini yang paling amin. Jangan sebut angka. Nah, oke baik teman-teman, itu latar belakang ya. Jadi tapi kita bahas tadi tentang ada hal-hal yang membuat mungkin ada yang sempat untuk udahlah nggak jadi pendeta lah, ataupun akhirnya ada naik turunnya, ya ada kayak ada apa namanya gelombang-gelombang hidup yang akhirnya membuat kayaknya gue jadi pendeta nih, kayaknya mau jadi Iya, pasti. Pendekar aja. jadi tukang nasi padang aja deh gitu kan, atau buka salon gitu kan. Nah kalau pengen tahu kita lanjut ke segmen kedua ya. Oke, kita masuk ke segmen 2, sobat-sobat Mas Sapot, tapi di segmen 2 masih belum ada juga ya sponsor yang hadir di meja kita. Nah, semoga nanti di segmen 3 ada yang membantu kita Jujur untuk amat ya, ya memang lebih baik jujurlah jujur. saya. Nah, kita masuk ke hal yang paling serius lagi nih. Kalau tadi latar belakang Serius, mungkin karena pengalaman rohani, tapi kan perjalanan itu nggak semulus itu. Gitu. Betul. Nah, jadi kita akan masuk ke segmen kedua tentang apa sih tantangan ataupun ada hal-hal aral yang melintang. Udah kayak bahasa Indonesia ya. Ketika menetapkan ataupun bertahan dalam komitmen saya pengen jadi pendeta. Gitu. Nah, kita mulai dari langsung aja moderator aja menentukan dari Bang Raja dulu. Aku dulu ya. Oke, silakan Bang Raja. Oke, tantangan ketika mau menjadi pendeta ya. Pertama soal ini kayak Yeremia Yesaya gitu loh, kayak Gisa gitu loh, ya kan? Prophet. Apakah aku ini bisa gitu kan? Aku kan tidak pandai berkata-kata, Tidak layak. tidak layak. Nah, jadi memang betul sih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ini ya, apa namanya? Lihat juga gitu ya. Aku tuh dulu pendiam sekali. Sekarang juga kok. Sekarang juga kan. Berarti sekarang ini masih level yang ini ya. Berarti dulu lebih parah lagi. Tapi ini sudah jauh berubah, Bang. Oh, iya. Ya, sudah Ini jauh. berubah. Semenjak Semenjak Kalau nggak salah dulu Bang Raja waktu masih pendiam, diam-diam humming gitu ya. Sambil belajar not. Oke, pendiam, dan berarti kalau pendiam hubungan sosial dengan orang lain juga ini ya terbatas. Iya, ya? hubungan lain dan terbatas, kaku, apa sih namanya, menyendiri gitu. Pokoknya temen dia hanya pemalu, buku lah, temen dia pemalu, buku. takut nengok orang. Pemuda masa lalu enggak? Pemalu itu bukan, pemalu itu perempuan makan mulu. Ini kan laki-laki. Iya. Pemalu itu parah banget pemalunya. Lihat orang takut gitu loh. Jadi nanti ada tamu kan biasanya rumah pendeta kan banyak orang tamu. Tapi kita takut gitu loh. Sembunyi kalau kurang ada percaya orang. diri gitu. Kurang Nah, percaya kurang diri. percaya diri. Oh, Minderan, nanti bimbingan minderan. sama Kak. Minderan. Ini terlalu over. Saya dipanggil Tuhan. Jadi itu sebetulnya tantangannya itu pertama-tama. Jadi dari apa sih nama itu ya, sifat bawaan yang pendiam, penyendiri gitu. Terus pokoknya parah banget lah pendiamnya, pemalunya. Nah, tetapi memang itu ya mungkin jalan hidup itu nggak pernah sia-sia. Kenapa aku dulu sekolah komunikasi ya? Iya, Gitu. Ya gitu ya. Iya, jadi itu titik baliknya saya rasa di situ. Di komunikasi itu, ya teman-teman yang dari komunikasi atau dari Visipol pasti tahu lagi mana situasi di kampus. Itu kan semua orang ngomong, Public speaking-nya harus bagus, semua ya. pokoknya diomongin. Yang ngomong yang benar, yang nggak benar, pokoknya Yang semua penting dibenarin. ngomong, gitu. Nah, Ngomong, gitu ya. akhirnya situasi itu, lingkungan itu Membentuk ya. membentuk saya jadi berani bicara, percaya diri. Jadi speak up gitu ya. Teman-teman Mas Sapot Berapa yang- semester Bang di yang komunikasi dulu? 2 semester. 2 semester. Ya, jadi teman-teman di masa pot yang Setahun ya. mungkin ya ada mungkin sifat malu atau minder ya Kuliahlah di Visipol. Tuhan pasti akan memampukan. enggak maksudnya ya
mari belajar untuk percaya diri karena Jadi kayak jalannya Tuhan Tuhan ya. mem- Di ya, situ Tuhan dulu memberikan jalan 2 yang terbaik, semester betul. sebelum masuk ke teologi dan jadi pendeta. Iya, jadi Dan dua- bahkan keputusannya pengen jadi pendeta kan di semester 3 di Iya, kuliah bener. teologi Ah, kan jadi bener. gitu. 2 semester itu Berarti nggak ada yang kebetulan ya? Saya. Iya, nggak ada Nggak ada yang yang kebetulan. kebetulan Nggak ada yang ya. kebetulan. Semua pengalaman itu pasti berharga. Ada Iya, bener, proses bener. ya. Ada Setuju, proses. setuju. Jadi tantangannya itu aja Bang, minder. Yang kedua, setelah mau ke GKPS, tantangannya saya tidak pandai bahasa Simalungun. Oh. Ah, Simalungun. Saya tidak pandai bahasa Simalungun karena ya Bapak pendeta tapi kan pindah-pindah ya. Iya, Dan iya. kami lama di Riau. Di Riau itu juga bahasanya bahasa Iya. Melayu. Sama dong kita Bang ya. Jadi itu tantangan kedua. Nah, tapi puji Tuhannya ya karena kita kan waktu kuliah ada masa praktek di daerah Ya. lah ya. Saya di daerah Raya Bayu. Hmm. Menek Raya juga ya, Menek Raya akhirnya belajar Simalungunnya di sana gitu. Sampai sekarang pun tetap belajar ya. Nah, masih belajar terus. Belajar. Ya, harus belajar terus teman-teman. Gak ada hal berhenti dalam hal belajar. Oke, 2 itu aja Bang. Iya, itu aja. Dari masalah gagap bicara ya, Iya, gagap bicara, minder, gak percaya diri, dan kemudian masalah bahasa. Iya, betul, betul. Oke, dicatat ya teman-teman. Oke, kita lanjut Dari ke keluarga nggak ada? dari Karena keluarga. udah Ya. masuk universitas. Keluarga gitu. mendukung kah? Keluarga Atau mendukung. mendukung walaupun misalnya pindah dari komunikasi ke pendeta mendukung? Tetap mendukung Iya, ya. nggak ada yang larang sih. Oh, nggak ada yang mendukung melarang aja. ya. Oke, puji Tuhan. Kalau ada pun yang melarang, Tuhan sudah menetapkan dia jadi pendeta. Apapun jalannya pasti akan jadi pendeta, gitu ya Bang ya. Yes. Oke, lanjut ke Bang Barus. Apa ini? Tantangannya apa? Kan Tantangannya. tadi kan kalau mengingat kembali dari SD udah janji dan akhirnya Tuhan menjawab doa dan sembuh. SMP. Dan Masih ada masuk kan proses masih ya? ada SMP kan dari SMA. SD nggak langsung kuliah dong. Iya. SMP SMA, nah apa tantangannya? Apakah pernah berubah gitu? Apakah pernah akhirnya itu kan cetak tanah kecil itu nggak masuk hitung lah gitu kan? Gimana Bang Barus? Iya, itu ada yang luar biasa juga di situ ya perjalanannya ya, bukan mulus jadi pendeta langsung. Karena waktu SD saya bisa dikatakan kurang menikmati masa kanak-kanaknya. Karena harus memakai alat medis yang selalu nempel di Karena tubuh. sakit tadi ya, Karena Bang. sakit tadi. Nah, ketika SMP sembuh, wah indah banget nih dunia kan gitu. Bisa Iya. bisa hetel. Nah, bisa hetel sana kemari udah bisa jadi lari-lari semua gitu. dinikmati Tiltal. kan gitu kan. Hetel dan hepot ya pasti ya. Cuma tiltal. Mati Jadi hetel. SMP ini masih oke lah, masih mengikuti proses dan menikmati kehidupan. Masuk SMA. Di sini kita lebih lagi menikmati hidupnya. Terlalu menikmati. Mungkin di episode kelima kemarin saya ada basicnya latar belakangnya pendaki gunung kan gitu kan. Iya. Nah Sudah di lagi sini juga, Bang. ini yang masa apanya ya? Masa pencarian jati dirinya, masa menjawab kan gitu kan. Itu hobi mendaki gunung SMA. Yes. SMA dimulai ditekuni di SMA. Iya, iya. Nah, Pecinta alam gitu ya Bang ya? iya. Nah, Tonton episode sebelumnya bagaimana tentang pendaki-pendaki. Berarti belum nonton nih Wah. yang bol mokap. Wah. Sibuk dia ngerjain tugas nih. iya, disitulah mulai prosesnya menikmati alam. Enak ya, gitu kan. Jadi kita sempat akhirnya ngomong ke orang tua. Kayaknya kalau nggak jadi pendeta, jadi si tua juga bisa loh melayani. Kan gitu kan. mulai negosiasi. ya. Mulai negosiasi. Jadi, loh masukmu apa kata orang tua kan? Kayaknya aku mau jadi di kehutanan aja lah. Kan gitu. Makanya walaupun di IPS, saya dulu bimbingannya di IPA. Oh. Biasanya Sampai IPC. IPC. Sempat gak ikhlas gitu, sempat gak ikhlas untuk menjadi seorang pendeta karena ada juga tertanam mindset melayani gak harus di pendeta, jadi pendeta gitu. gitu ya. Yang penting melayani gitu. Karena janjiku sama Tuhan mau melayani di pohon anggurnya, nggak janji mau jadi pendeta. Di sini sempat perubahannya. Akhirnya jadi ada nambahan spekulatif Iya. ya. Jadi akhirnya diingatkan kembali kedua kali. Turun dari gunung, pulang ke rumah sakit. Oh, sakit lagi. Sakit lagi. Sakit yang waktu anak-anak? Enggak, Enggak. sakit yang lain. Yang lain lagi. Oke. Gejala hepatitis. Oh. Karena kecapean kata dokter. Jadi di situ demam tinggi, akhirnya orang tua bilang, ingat janjimu sama Tuhan. Jangan pernah negosiasi dengan apa yang sudah kau ajarkan. Kembali berpikir, oh iya. Tapi belum baik juga. Belum baik juga di SMA. Mungkin kalau ada teman-teman SMA Somasa yang Siap. kenal saya di tahun 99 sampai 2001, saya juga termasuk yang nakal lah di sekolah. Sampai banyak orang tua yang tahu masa lalu saya bertanya, kau
mau jadi pendeta tapi kok kayak gitu kelakuan. Sering cabut dong bang. Wah, nggak cabut aja ya. Di warung-warung pojok. Nggak cabut aja. Warung pojok. Sempat lah Mukulin kepala sekolah nggak? Hobi daki gunung setiap liburan. Sama Dodi Nidama itu deh, mabok-bok guru matematika, Guru guru Ahadun ini. Setiap liburan daki gunung, kalau ada orang tua yang nggak ngasih anaknya daki gunung, melalui aku harus permisinya gitu. Aku yang tidur di rumahnya Pendekar dan minta dong. izin gitu. Namanya pendekar. Pendekar hutan ya. Pendekar hutan. Jadi sempat orang tua bilang, kok kau mau jadi pendeta kerjaanmu seperti itu. Baru SMA nakal, berantem terus sama orang tua kan gitu. Sempat ya sering berantem lah. Pokoknya paling nakal di rumah ya saya gitu kan. Jadi sempat Banyak lah piala bang ya dulu ya. Piala kenakalan ya. Piala melawan orang. Jawabannya simple loh kak. Biar saya merasakan apa yang nanti saya akan khotbahkan gitu. Oh. Alasan sih, alasan. Pengalihan. Cuman itulah kenakalannya ya, sampai proses itu terus dilewati ya akhirnya sampai sekarang. Ya. Jadi ketika saya berjumpa dengan kawan-kawan SMA sering mengatakan, wah jadi pendeta, nggak percaya. Saking nakalnya meragukan SMA. ya, meragukan ya. Nah, itulah. Oke, berarti tantangannya tadi balik. Jadi kayak Tuhan mengingatkan kembali gitu tentang bagaimana janjinya dia sama Tuhan. Ternyata banyak tantangannya juga ya. Sempat mencari alasan-alasan untuk menghindar dari janji di awal dulu gitu kan. Dari Ya karena dasar awal. bayangin aja janji 1 tahun aja kita lupa. Iya, apalagi apalagi janji janji dari SD, SD. SMA. Tapi Betul, akhirnya betul, Tuhan betul. tetap mengikat pendeta Barus untuk menjadi pelayannya di pohon anggurnya. Enggak di pohon anggurnya, banyak pohon-pohon yang modelnya. Oke, silakan Kak Yeni. Siapa nih? Aku ya? Ya. Oh, aku Nangis lagi. lagi kayaknya nih. Oke. Nangis lagi. Apa tadi Gi? Tantangan. Mulus-mulus aja nggak? Tantangan Wah. karena pasti tahu ya anak satu-satunya ya kan, anak pingit lagi kan, si anak yang terus dipantau mau kemana. Iya nggak mau kemana. boleh ya kan, makanya ya gitu deh. Teman yang datang main ke rumah kita nggak boleh keluar rumah gitu kan. Tantangannya aja kak. langsung. Tantangannya pas mau masuk berarti ini kan SMA Itu sudah diceritakan di episode 5. SMA IPS dan akhirnya kan mau kuliah nih. Permisi nggak atau diam-diam aja langsung mendaftar Oh di enggak, dari kecil saya sudah sekolah bilang. teologi. Oh. Saya udah Berarti bilang. orang tua udah tahu. Iya, jadi kalau di gereja itu kan kalau ada apa drama-drama gitu ya. Jadi pendetanya. Jadi saya ngasih khotbah. Jadi pendetanya. Nah di sekolah juga gitu. Jadi pendetanya. Tapi yang menentukan dulu di sekolah kan juga guru agama Iya. ya. Nah, jadi teman-teman, nggak cocok bu, si Yeni jadi pendeta gitu-gitulah kata teman. Karena di sekolah agak-agak gimana gitu ya. Tapi pada dasarnya anak baik sih. Yang gitulah. Yang jelas tidak mudah dan terus memang dari kecil kalau ditanya juga di sekolah minggu ditanya oleh keluarga mau jadi pendeta gitu, tapi mungkin keluarga saya nggak tahu ya dulu berpikirnya seperti apa, karena awalnya selama sekolah gitu ya, apalagi sampai SMP mereka saya bilang jadi pendeta santai-santai Kemana-mana aja aja, gitu, fine-fine aja. karena masih anak-anak mungkin gitu, Ya, mungkin belum gitu ya. seriusnya Nah, gitu. gitu. Tapi terus lah kayak mananya gitu. Jadi intinya banyak sekali tantangannya untuk tidak mendukung saya menjadi pendeta, bahkan dari orang tua saya ya. Apa kalimat mereka? Ngapain nang katanya gitu, jadi pendeta. Nanti Jadi jauh pendeta gitu itu ya. susah loh, jauh-jauh nanti dari mama sama bapak. Oh, Ya, kembali benar lagi ke kan? situ Anak ya. pingin. Ya, anak pingin tadi. Gitu. Nanti kamu juga sekolahnya jauh katanya. Iya pak, aku mau sekolahnya di Medan aja. Dulu aku Oh, pengen di gitu. Medan gitu kan. Orang tua Pokoknya Jakarta. ya pengen jauh dari orang tua lah gitu kan. Pengen coba mandiri. Tapi orang tua bilang jangan, nggak boleh gitu. Pokoknya intinya mereka kalau mama minta si jurusan hukum. Kalau bapak akuntansi biar bisa nerusin usaha gitu. Dan saat itu apa ya, dilemanya itu memang berat banget sih mulai kelas 2 SMA itu ya. Itu makin keras lah tantangannya itu, karena nggak boleh gitu, tidak boleh gitu. Tidak mudah loh jadi pendeta GKPS itu sih mungkin lebih. Tapi dari situ saya juga merasa tantangan itu memang harus ada untuk menguatkan saya bahwa memang jadi pendeta itu bukan hal yang mudah. Nanti kamu harus di Sumatera, di kampung, apa kamu bisa gitu. Sedangkan kamu bahasa Simalungun aja nggak bisa Bahasa gitu juga kan. ya. Berarti jodoh ya. Masalah Terkendala bahasa juga. bahasa.
selamboyau niku Kenapa nggak bisa aku? Aku naik tahu. sapi nasiamai tapi lah 2 tahun. Nah, barulah terkejutlah orang tua awak ya kan. Hahaha, anak awak bisa bahasa Simalungun gitu. Oh, jadi waktu itu pun yang jawabnya bahasa Malungun gitu. Iya. Jadi mereka nggak tahu kalau Surprise aku ya. Udah bisa belajar. gitu. Supaya awak bisa nguping juga. Oh, Kalau ada yang persiapannya ngomong luar biasa bahasa sekali Simalungun, kan? persiapannya berarti. Nah, gitulah akhirnya untuk tidak mengecewakan orang tua juga ya, saya sempat juga untuk ngambil ujian di salah satu universitas swasta dan itu pun deket dari rumah. Karena nggak boleh jauh-jauh ya. Bisa Diterima. makan siang ke rumah. Iya. Diterima dan masuk dan puji Tuhan dapatnya yang memang bebas uang pangkal apa Ngambil segala jurusan macam. apa dulu? Jurusan apa? Ekonomi akuntansi Oke. di universitas Iya, swasta iya. gitu. Karena orang tua bilang kalau kamu mau kalau memang mau bener-bener mau akhirnya kamu nggak boleh jauh dari Jakarta. Oh. Harus SCT Jakarta. Loh, SCT Jakarta. Halo, gimana ini SCT Jakarta ya kan? Tapi akhirnya Emang kenapa sih di Jakarta? ya saya kan Susah berat gitu ya. buat saya berat, buat saya ukuran saya ya karena saya tahu diri saya. Yaudah saya yang pengennya juga jauh kok disuruh SCT Jakarta, ya nggak bisa jauh juga. Oh iya, karena kan pengen gitu jauh dari juga, rumah tadi ya. ya kan dan semuanya lah. Akhirnya saya bilang saya tetap teologi apapun yang keluarga sampaikan, saya pengen tetap sekolah teologi, saya pengen jadi pendeta. Walaupun saya hari ini gagal, saya sudah mempersiapkan diri saya untuk gagal. Dan akan coba lagi gitu Saya ya. akan coba lagi tahun depan. Tapi orang tua bilang tidak boleh berhenti, tidak boleh nganggur. Makanya orang tua saya ya sudah, pokoknya masuk dulu. Jadi itu rupanya untuk membujuk saya. Ya, jadi udah masuklah dulu kau ini kan gitu. Nanti kan dilihatnya udah nyaman ya kan, dipengaruhilah sama keluarga gitu kan. Rupanya puji Tuhannya lulus. Dan di situ tantangan makin keras lagi. Karena? Gitu. Ya keluarga besar juga memang tidak setuju gitu ya. Memang keluarga kami akrab sekali ya, sebulan sekali minimal itu pasti jumpa. Dan itu keluarga sampai ada yang bilang, kamu kalau nanti kamu jadi pendeta, kamu tinggalkan orang tuamu, tega sekali kamu ya. Ada yang bilang begitu sama saya gitu. Jadi mereka tidak tahu bagaimana pergumulan saya dan gejolak yang saya alami, yang banyak ada yang bilang maaf saja, tapi ini memang perlu sekali untuk mengubah mindset kita sebagai orang Batak pada umumnya kali ya, merasa bahwa kalau tidak ada anak laki-laki di suatu keluarga itu ada yang kurang begitu ya. Dan itu jadi beban pikiran juga dong. Itu jadi beban karena banyak keluarga yang entah perasaan saya saja atau bagaimana ya tapi saya merasa ya keluarga saya dilihat seperti itu begitu ya. Jadi saya walaupun saya anak perempuan, walaupun saya anak sendiri, saya bisa membuat orang tua saya bangga dengan kehadiran saya. Itu sih yang saya imani supaya orang tua saya pun tidak malu punya anak seperti saya. Walaupun orang tua saya tidak malu punya anak perempuan dan saya harus menjadi anak perempuan yang baik gitu. Dan saya tidak malu-maluin juga. Saya tidak malu. walaupun berat badan saya malu-malu juga. Nggak boleh itu body shaming dari sendiri. Kalau sendiri kan nggak apa-apa. Kalau diri sendiri nggak apa-apa toh. Nggak Iya, apa-apa. gitu. Ya, jadi tantangannya lebih banyak dari luar, tapi Dari dalam juga. keluarga lah ya. Tapi dari Pribadi, dalam nggak dari ada. pribadi saya merasa saya bilang sama Tuhan saya tahu saya nggak sempurna, saya tahu saya nggak baik gitu ya, tapi saya mau belajar jadi lebih baik gitu. Jadi saya mempersiapkan diri saya juga untuk mau belajar dan saya persiapkan diri saya juga untuk gagal kedepannya apapun itu saya harus siap gitu. Nah, jadi saya pun sampai berapa kali siap untuk kalah gitu. Saya mempersiapkan diri saya untuk kalah supaya saya tidak down, tapi saya tetap mau ya. Saya apapun yang terjadi saat masuk STT pun gagal, saya akan coba lagi sampai saya masuk. Pantang menyerah. Pantang menyerah ya. Berarti ada perjuangan. Ojo kendor tulang. Oke. Gitulah kira-kira. Dia tantangannya dari luar, di sini Dari luar. tantangannya dari dalam. Ya. Oke, kita lanjut lagi kepada pendeta di sebelah Kak ini. Iya. Apa yang tantangan tadi ya, tantangan di dalam proses untuk akhirnya Jadi pendeta. menetapkan diri jadi pendeta. Silakan Kak Mas. Oke. Pendeta atau pendekar, Bu? Pendeta. Pendeta dan pendekar. Keren nggak sih? Keren. Kayak
Oke, silakan. Iya. Kalau aku sih tadi kan aku udah bilang aku itu dalam ibadah awal tahun itu udah ngerasa ditangkap sama Tuhan. Di sekolah ya. Di sekolah, dan mulai dari itu punya komit ikut kelompok kecil, ikut pelayanan di siswa. Setiap Jumat kami ada ibadah. Nah, yang terjun dalam pelayanan itu ya kaminya gitu. Rim juga ikut sih terlibat di situ. Oh, berarti udah ketemu sejak dulu ya? Ya, Iya, SMA. kami udah ketemu di SMA dulu. Jadi sedikit banyaknya sudah tahu lah ya gimana lelaki yang di samping saya. Aku juga. Lelaki yang di sana. Yang tahu Bang Erik kan dulu. Dia ragu, mana Sana. Terlalu jauh gapnya. Bang Erik terlalu jauh. bingung, apaan ini gitu. Oke, Iya, terus? jadi kalau kendala Tantangan lah ya. tantangannya dan ada juga kendalanya. Kebetulan keluarga kami di situ sedang mengalami perekonomian yang nggak baik ya. Jadi mungkin sulit bagi aku secara pribadi untuk nentuin mau masuk sekolah teologi di mana gitu. Tapi satu kalimat yang bisa aku refleksikan, Tuhan itu perancang terbaik dalam hidup kita. Sebagaimanapun keadaan kita, dia itu pasti perancang terbaik. The good designer. Yes. Kenapa saya bilang gitu? Waktu saya kelas 2 SMA itu pengennya jadi misionaris. Misionaris. Kirain Miss Indonesia. Jadi misionaris. Nah, lebih parahnya aku bilang, "Mak, aku gak usah nikah ya, Mak." Gitu. Oke. Jadi misionaris Selibat aja. aja, Mau jadi selibat. selibat. Terus mamaku dengan baru purba kan Oh ya. iya, baik-baik kan? Baik dia. Terus dia bilang, "Enggak boleh, enggak boleh. Soalnya aku pengen melayani ke seluruh penjuru dunia," kayak gitu lah kan. Karena memang terjun di pelayanan itu membuka pemahaman kita bahwa kita memang harus pergi keluar. Jadi aku sih menikmati masa-masa pelayanan di SMA, walaupun mamaku sering marah, katanya aku itu nanti kau bibelon kau, katanya. Kau udah lebih repot kau dari anggota DPR, pulang sore-sore, pergi pagi-pagi. Dia selalu gitu, tapi aku sih tetap menikmati pelayananku dan ingin jadi pendeta. Jadi kendalanya itu, bahkan sudah masuk kampus pun ternyata Tuhan mengembalikan lagi ya, memang harus jadi pendeta GKPS. Dan kenapa tadi aku bilang Tuhan itu adalah perancang yang terbaik menurutku, sekarang ini aku ngerasain walaupun aku nggak jadi misionaris, tapi apa yang kuutarakan itu bisa sampai ke seluruh penjuru Indonesia melalui itu gitu. Jadi sobat-sobat Masapot di channel di grup Masapot kita nih ada YouTuber yang kondang ya. Jadi subscribernya udah ribuan ya. Udah berapa kan? 8.000 ya. 8.000. Jadi kalau mau nanti di deskripsi ya. Nanti kita kasih tonton Iya, dan itu. subscribe. Maksudnya gitu loh, sedetail itu loh Tuhan mempersiapkan kita gitu. Oke. Bahkan untuk hal yang sudah kita lupa pun Tuhan masih ingat gitu. Luar biasa ya guys. Jadi tuh kalau kendala sih aku dari luar nggak terlalu, dari dalam nggak terlalu. Jadi aku nikmati semua. Dan sampai di pendetanya nggak ada ini. Maksudnya waktu kuliah pendetanya udah mulus aja tuh. Masa Waktu kuliah juga aku sangat menikmati gitu. Cuman teman-teman kadang bilang aku terlalu rohani kali ya. Kenapa? Karena memang aku kan anak kamar, nggak terlalu suka mengenal ini, dan masuk ke kampus teologi itu bikin aku kaget sebenarnya. Kok kayak gini? Oh iya. Oh, itu cerita lain ya. Itu rahasia kampus ya. Kita keep dulu ya. Yes. Untuk episode selanjutnya, jangan semua dibongkar. Tapi apa yang mau aku bilang ya, tadi kan ada kendala perekonomian di keluarga, tapi Tuhan itu selalu mencukupkan gitu. Jadi untuk pemuda-pemudi yang punya cita-cita, apapun menjadi kendala, tantangan, gak usah takut. Kalau Tuhan sudah mulai, dia pasti akan sertai sampai pada kesudahannya. Ya, betul. Ini belum ditutup ini. Kelupaan ya Bu. Kadang-kadang. Lanjut. Oke, Ayo kita berarti tadi nanti dia sedih nggak ditanya. berarti tantangannya tadi ekonomi dan kemudian mungkin adaptasi dengan lingkungan ya. Iya. Dalam bayangannya kampus teologi itu Ya, begitulah. begitu. Itu nanti jangan dibuka lagi. Cut dulu kan. Oke. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya
tantangannya itu pas waktu SMP. Oh, SMP. Nah, iya, tantangannya. Kenapa? Karena dari kecil kan udah yakin banget nih. Walaupun bapak itu pendeta, dia nggak pernah nyuruh jadi pendeta, tapi pengen jadi pendeta gitu kan. Mungkin sama kayak ini bahwasanya sosok pendeta itu apalagi ketika memberi berkat itu Kayaknya homi banget ya. iya, senang homi sekali ya, damai, kayak iya damai ya. sekali. Nah, Teduh. kemudian akhirnya SMP, naik kelas 2 SMP, bapak saya meninggal. Oh, naik kelas Bapak SMP. saya meninggal Umur berapa? umur naik 14 tahun. Bapak Bapak umurnya? umur berapa? Bapak umur 55 tahun meninggalnya. Belum sempat Menikmati masa pensiun. pensiun, ya. Nah, dari situ saya punya mindset bahwasanya pendeta aja cepat meninggal gitu. Bapak saya kok pendeta kok cepat meninggal gitu Oh kan. gitu. Jadi Iya. Saya pikir mau jadi penerus. Iya. Dan itu berpengaruh sama cara berpikir mama saya. Jadi pas ketika SMA kan saya nggak ngambil intensif ya. Pokoknya saya nggak mau kuliah kemana-mana, saya mau jadi pendeta. Mama saya bilang, nanti kok jadi pendeta kok cepat kok mati gitu. dan itu jadi tantangan yang sangat besar bagi mama saya karena saya pengennya kuliah di tempat bapak saya kuliah Di mana? di Yogyakarta. Oh, Di Tawancanya. Jadi dulu iya. sempat didaftarkan mau masuk angkatan udara tapi nggak saya terima. Pokoknya dulu ada saudara yang di sana bisa menjamin untuk masuk, tapi akhirnya nggak saya terima dan saya pokoknya fokus ke Jogja. Saya nggak ada tempat yang mau dituju, ya numpang di kosnya temannya abang yang saya nggak kenal, ujian lulus dan kemudian akhirnya menjalani proses itu. Dan bahkan dulu sempat nggak pengen jadi pendeta GKPS karena mikirnya kuliahnya berat kok, nanti jadi pendeta cuma khotbah aja gitu, seperti gitu ya kan. So kayaknya pelajaran filsafatnya, pelajaran ininya di segala macam itu nggak terpakai Bang, gitu. tapi itu nanti lah Bang, kan itu nanti akan kita kulik Ya, lebih dalam. itu tantangan Ya, juga Mas, kan, ya. itu tantangan juga. Jadi sempat nggak pengen jadi pendeta juga dulu setelah lulus kuliah. Lulus kuliah, oke. Nah, jadi tadi tantangannya karena jangan-jangan memang nanti saya cepat meninggal nggak kalau jadi pendeta gitu kan. itu jadi pergumulan karena mama, apalagi kan mama udah sendiri dan kemudian Iya. aku sama abang kuliah, jadi masalah ekonomi untuk gimana membiayai kuliah dan harus di luar Iya. kota lagi, Luar kota, ya. kosnya segala macamnya gitu. Itu kalau dari saya. Berarti tantangannya Ya, itu. pribadi juga ada ya? Pribadi Itulah ya dari ada pribadi, pribadi dari dalam. dan kemudian Nanti jadi dari dipanggil nanti buat Tuhan. panggil Tuhan gitu kan. atau mungkin karena kecewa juga, bapak saya pendeta kok Tuhan panggil cepat-cepat sih gitu iya, kan. kan. Nggak asik nih Tuhan Kecewa. gitu. Berarti Nggak seru. pada saat itu belum terima sebenarnya. Pada saat itu belum terima. Jadi dulu sempat sampai cat rambut, sampai sosok nakal gitu. Ini Ada fotonya nggak? Ada fotonya nggak? Ini Nggak, Kak, nggak ada Kak Agnes sudah masuk tahapan konseling ini nanti. Udah Terbawa dia. itu udah berdamai. Hampir saja. Hampir saja. Ya, bisa bikin Ya. verbatim nanti. Verbatimnya. Iya, verbatimnya. Jadi itulah tantangannya bahwasanya ya tadi sobat-sobat Mas Apot sudah dengar ya, banyak sekali Ya. faktor-faktor baik yang eksternal, internal yang mempengaruhi. Jadi kami ada sampai saat ini tuh sebenarnya ya karena sekali lagi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, karena kita bisa bertahan berapa, udah ada yang 11 tahun, udah yang 10 tahun, ada yang 8 tahun. juga ya. Berapa Mas? Beda tipis lah. Beda tipis Pernah 9, 8. 10 mulai jadi Udah vikarnya. jadi pendeta ya, pendetanya. Oh, pendetanya 8. Pendetanya. Dan saya masih 6 tahun. Aku. Nah, jadi kami juga masih tetap terus berjalan di proses dalam pembentukan proses itu. pembentukan Iya, itu benar. karena tantangan itu kan ada terus ya. Yap. Tapi yang kita yakini dalam Tak setiap ada tantangan yang kebetulan. ada yang kebetulan, dan di setiap tantangan itu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami dan juga bersama-sama sobat Mas Apot Amin. sekalian. Baik sobat Mas Apot, ini seru ya. Kalau seru kalau misalnya banyak yang nonton, kita akan sambung ke part 2. Ke part 2. Yang pasti lebih seru lagi ya. Lebih seru lagi karena lebih deep lagi, deep talk Iya, karena gitu ya. lebih dalam yang aduh gimana gitu Iya, ya. yang tantangannya. Setelah ada- jadi pendetanya juga perlu Iya. dikulik. gitu. Iya. saat sekolahnya itu Nah. juga bukan hal yang mudah. Waktu sekolah teologi ya. Waktu Setelah sekolahnya pendeta, itu, setelah pendetanya untuk ya semua lah gitu Itu lah. menarik. Bagaimana ujiannya? Gimana ujian dan godaan hidup, apalagi kita perempuan ya. Gimana ketemu jodohnya? Ya. Gimana ketemu jodohnya ya? Gimana ketemu jodohnya? Gimana ketemu jodoh? Oke, baik, teman-teman. Ih, jangan sampai Nah, kecolongan. Ya, jadi mau tahu kenapa nih cewek-cewek berdua ini, bukan cewek-cewek lagi ya, ibu-ibu berdua ini. Sesi ini agak heboh karena kenapa? Siapakah suami mereka gitu kan? Mungkin kalau viewersnya banyak, kita akan lanjut ke part 2. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya teman-teman. Yang jelas di episode spesial ya. Iya. Selamat, sampai bertemu kembali dan tetap berkarya dan tetap doakan Jangan channel lupa. ini. Yap. Jangan lupa like, komen, dan Komen, subscribe. share. Bagikan ke saudara-saudaramu dan
Kita akan akhiri di dalam doa. Silakan, Pak. Oke, baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk diskusi kami di masa pop ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kami semangat, inspirasi, dan kami boleh Tuhan menerima bahkan juga mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Suka duka ataupun pergumulan yang kami lewati itu semuanya tidak kebetulan, tapi itu semua membentuk kami menjadi orang yang semakin lagi dengar akan firman Tuhan dan mengikuti rencana Tuhan yang sangat dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapak, ini yang berkat Tuhan kepada kami, dan kami menyampaikan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, Sampai sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.